Halo semuanya, apa kabar? Setelah agak telat dikit, telatnya berapa lama sih nih? 8 menit, sampai membuat cenat-cenut beneran. Sekarang akhirnya bisa balik lagi di Julid, di jamnya Instagram Live ngomongin pediatrik. Tapi hari ini kita barengan ada tamu spesial, ada seorang kakak-kakak cantik. Cantik nggak ya? Cantik dong. Ada mamah muda. Ada mamah muda, ada Karini dari RSUD Cilincing yang bakalan ngobrol bareng sama saya, Dr. Andrew, ngomongin soal cenat-cenut hatiku, imunisasi anak di masa pandemi. Emang suka bikin cenat-cenut gitu ya, Kak ya? Iya, sangat bikin cenat-cenut, apalagi buat mama-mama muda seperti aku, walaupun aku bidan ya dok, tetap bikin hati deg-degan. Deg-degan, emang deg-degannya kenapa sih? Takutnya gara-gara apa gitu? Pertama tuh takutnya kayak misalkan dibawa ke, kan bingung ya, biasanya kan kalau misalkan imunisasi dibawa ke rumah sakit nih, sekarang mau dibawa ke rumah sakit juga takut, terus udah gitu mau dibawa ke klinik juga takut, terus dibawa nanti ke di jalannya kayak gimana takut, ya pokoknya macam-macam dok, semua bikin takut gara-gara Semua bikin pandemi ini. takut dan semua bikin galau, yang jelas bikin hati cenat-cenut. Semuanya gara-gara si corona yang ini ya, kenapa hatinya cenat-cenut tiap ada si corona muncul gitu. mau pergi, mau ngegaul jadi susah, mau apalagi mau bawa ke rumah sakit jadi takut, jadi deg-degan ya. Tapi emang benar sih, gara-gara corona itu emang bikin kita deg-degan, bikin kita takut. Soalnya nih, aku mau ngucapin gini Karini, kita harus mengucapkan hari ini, kita harus mengucapkan Hari Anak Nasional. Jadi selamat dulu, nggak selamat sih, jadi kayak kita merayakan Hari Anak Nasional. Semoga anak Indonesia makin sehat terus. Sayangnya hari ini juga kita merayakan suatu terobosan nih Karini. Nih, kita terobosan adalah kita menembus angka 90.000 kasus COVID-19 di Indonesia. Itu tepuk tangan gak ya? Jadi temukan yang sangat mengecewakan. Ngeri banget gak sih? Jadi angkanya sekarang udah 90.000 dan ngelebihin kasus di Cinanya sendiri. Itu aku sih deg-degan banget. Nah, tadi aku udah ngeliat juga grafiknya. Kalau grafik angka kasus di Indonesia ini kayak gini Karini nih. Jadi biasanya yang paling tinggi nih yang warna biru-biru, ini di usia produktif, di usia 21 sampai berapa nih? 31 sampai 45. Itu yang paling tinggi angka kasusnya. Dimana kalau kita ngomongin anak-anak sih ya antara 0 sampai 18 tahun kayak di lingkaran paling bawah sana. Sebenarnya kalau dilihat dari grafik, dikit ya Karini ya. Tapi ternyata Karini, angka yang grafik yang kelihatannya kecil ini, ternyata kalau kita lihat di angka, itu sampai 7.000 anak Indonesia yang terkena COVID-19. Dan suatu pencapaian lagi adalah kasus anak meninggal akibat COVID-19 di Indonesia ini ukurannya tinggi, banyak banget persentasenya dibandingkan kalau di negara-negara lain. Contoh di sini, di Italia, di Korea Selatan, Singapura, Cina, yang bisa cuma 0%, di kita bisa nyampe 2% malah lebih. Nah, ini sih aku nggak tahu sih, kayaknya bukan pencapaian sih hari ini, justru kita harus lebih deg-degan. Sebenarnya banyak sih penyebab COVID-19 di anak ini susah ditanganin. Kalau menurut Karini sendiri gimana? Ya gimana ya, kadang juga susah gitu ya untuk cegah anak-anak, karena kalau misalkan orang dewasa kan untuk dikasih tahu tuh lebih gampang ya. Maksudnya kita juga terkadang nakes aja tuh
untuk kayak kita untuk nggak ngucek-ngucek mata sebelum cuci tangan aja sulit, apalagi anak-anak gitu kan, untuk jaga kebersihan itu sulit pasti gitu. Untuk ngasih tahu anak-anak tuh lebih sulit daripada anak dewasa. Ih, Jadi kayaknya sulit banget untuk mencegah COVID buat anak-anak. memang bener banget. Namanya kalau kita ngomongin anak-anak kan anak-anak belum ngerti ya Karini ya. Jadi banyak banget permasalahan yang melingkupi tata laksana atau pencegahan COVID-19 di anak nih. Nah salah satunya adalah si vaksinnya emang belum ada. Vaksin COVID-19-nya belum ada. Tapi sekarang sih katanya lagi penelitian si Karini ya. Mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan, tahun depan udah ada vaksinnya. Nah ini Ya. penting banget. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin anak-anak, daya tahan tubuh anak itu rendah banget dibandingin sama kita nih yang udah uzur, yang udah senior Karin. Anak-anak mungkin kalau di kita cuma batuk-batuk lucu, tapi kalau kena ke anak-anak mereka bisa batuknya berat, bisa sampai sesak napas. Iya. Nah, apalagi kalau kita ngomongin anak Indonesia. Anak Indonesia ini nggak bisa disamain kayak anak-anak bule Karini. Contohnya aja anak-anak Indonesia Iya. masih banyak yang gizi buruk, yang stunting. Jadi status gizi anak kita memang masih rendah. Sementara kalau gizi itu kan nentuin daya tahan tubuh. Dan tadi itu yang kayak Karini bilang, susah banget ngurusin anak. Anak mana mau dipakein masker, padahal kan kita tahu sendiri. Iya. Untuk mencegah kita harus pakai masker dan harus melakukan physical distancing. Tapi gimana caranya ya physical distancing anak-anak, orang merekanya maunya ngegerombol terus? Belum ngerti. Belum ngerti. Jangankan anak-anak Iya. yang udah gede-gede aja masih pada belum ngerti, masih pada nggak percaya, apalagi yang anak-anak susahnya kayak gitu. Iya. Dan ternyata yang bikin pencegahan COVID-19 pada anak lebih sulit nih Karini ya, adalah ada banyak banget wabah penyakit menular lain yang ada di Indonesia. Itu ngeri sih, ngeri. Kenapa? Karena Indonesia tuh kaya. Kaya, apa hubungannya? Indonesia negeri yang kaya sama penyakit Karini. Ingat nggak sih kayak berapa tahun lalu kita tuh sempat ada wabah difteri. Itu waktu ngerasain nggak waktu ketakutan gara-gara difteri? Pasti pernah ngerasain itu waktu itu. Itu karena difteri itu adalah sesuatu yang harusnya udah sedikit banget atau kalau bisa musnah di Indonesia. Tapi tahun 2017 kemarin kita ada wabah difteri. Tahun sebelumnya lagi 2010 ada wabah campak. 2009 ada wabah difteri, 2005 ada wabah polio. Padahal penyakit-penyakit ini nih Karin ya, itu harusnya adalah penyakit yang sudah bisa dicegah dengan imunisasi dasar kayak yang di sini nih. Nah, Karin mungkin hafal kali ya karena sebagai bidan tahu dong ini tabel apaan. Udah tahu itu, aku udah selesai semua. Cuman yang 2 tahun anak belum dicampak dok karena takut. Oh, jangan dicampakkan, nanti hatinya sakit kalau dicampakkan kalau seperti itu. Ya, gitu, dok. Tapi kalau teman-teman bidan, teman-teman nakes pasti udah pada tahu ini tabel ini adalah tabel jadwal imunisasi dasar yang disediakan oleh pemerintah. Gratis padahal Karin. Cuma banyak banget yang nggak mau imunisasi. Kira-kira kenapa sih Karin, kalau menurut Karin ini, kenapa sih mereka pada nggak mau imunisasi? Macam-macam ya dok, kadang tuh sampai ibaratnya tetangga aku aja sampai kalau misalkan mau nyuntikin anaknya, apalagi yang DPT itu kan pasti kan efek sampingnya panas tuh ya. Itu tuh pasti mereka tuh lebih milih jangan diimunisasi, karena nanti endingnya panas, anaknya rewel, justru mereka kayak takut gitu, nanti kalau misalkan nanti panas takutnya nanti kejang, jadi lebih baik nggak usah diimunisasi. Nah, makanya sebenarnya kadang bingung gitu ya. Padahal aku yakin sih ya, selama mereka periksa kehamilan pasti udah dikasih tahu gitu sama bidan-bidannya bahwa nanti tuh anak-anaknya pasti harus diimunisasi dan itu tuh penting. Entah kenapa masyarakat tuh mesti kayak takut gitu dengan efek sampingnya. Jadi mereka lebih baik menghindari supaya nggak panas, ya lebih baik nggak usah imunisasi gitu. Gitu. Padahal imunisasi itu kan tujuannya adalah memberikan kekebalan terhadap satu penyakit tanpa sampai kena penyakit tersebut. Tapi emang benar itu adalah salah satu kekhawatiran masyarakat luas. Imunisasi kan nggak alami, nggak terlalu banyak hal-hal kimia, lebih baik pakai yang natural. Kayak ini nih mungkin ada zat kimia yang bahaya banget. Ada namanya adamantan yang bisa bikin efek susah move on. Mungkin pada takut sama zat-zat kimia kayak begini. Nggak, ini mah intermezzo aja ya Karinnya. Tapi benar, banyak banget yang takut gara-gara takut memasukkan benda-benda yang sifatnya kimiawi, nggak natural, nggak alami. Padahal nih, kalau kita ngomongin sesuatu yang alami adalah agar seseorang bisa mendapatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit tersebut, dia harus kena penyakitnya tersebut. Nah, sayangnya kadang-kadang ada anak-anak yang mendapatkan penyakit tersebut tapi versi beratnya. Nah,
contoh nih yang paling atas adalah penyakit TB. Kalau yang berat, kita bisa lihat paru-parunya tuh udah penuh banget, putih, sampai bisa radang otak. Kayak Dede yang ini, kasihan banget. Atau penyakit pertusis, itu yang kayak lagi batuk-batuk sesek, kita suka sebutnya batuk kerjaan, itu bisa bikin anaknya sampai matanya berdarah-darah, saking dia seseknya. Polio, yang bisa bikin lumpuh layu. Campaknya lucu ya, cuma demam-demam ruam gitu. Padahal campak sendiri juga bisa bikin pneumonia atau radang paru yang berat. Dan yang sempat happening, yang lagi sempat bikin kita panik beberapa tahun lalu adalah difteri. Nih kalau dilihat di sini tuh ada bercak keputihan di tenggorokannya yang bisa nutupin tenggorokannya, dan ini bisa bikin sesak napas. Kalau kita ngomongin sesuatu yang natural, itu adalah sesuatu yang alamiah dan natural, tapi sakitnya berat banget. Masa kita harus punya anak yang sakit berat kayak gini baru bisa mendapatkan kekebalan? Belum tentu sembuh, malah bisa aja makin berat. Itu yang kita khawatirin kali ini. Jadi mudah-mudahan sih ini menjelaskan apakah imunisasi itu mending yang alami apa yang enggak. Kalau soalnya ada juga yang bilang nggak mau imunisasi karena imunisasi itu bahaya. Pernah dengar nggak sih Kak ini? Bahayanya apa? Oh, itu udah sering. Apa? Contohnya apa? Udah sering banget dok imunisasi. Kayak misalkan katanya jangan diimunisasi nanti bisa lumpuh. Pernah ada tuh dok ngomong kayak gitu. Nanti lumpuh karena disuntiknya di kaki katanya. Yang DPT kan jangan mau diimunisasi nanti kakinya lumpuh. Terus jangan diimunisasi nanti anaknya kejang. Kan macam-macam deh dok orang-orang gitu. Yang paling happening adalah jangan mau imunisasi MR karena bisa bikin autis. Pernah dengar nggak? Oh, aku belum pernah sih, baru dengar. Itu di kalangan Mahmud milenial itu sangat happening banget. Jadi ceritanya nih, tahun 80-an dulu itu ada penelitian yang bilang yang hubungin anak-anak yang divaksin MR kok bisa bikin jadi autis. Itu sempat happening banget dan banyak digunakan sama anti vaksin. Padahal nih Karini, ternyata penelitiannya itu udah terbukti nggak benar. Satu, yang bikin penelitiannya itu bukan ahli imunisasi. Kedua, dia tuh dibayar sama perusahaan tertentu. Jadi penelitiannya sendiri udah dicabut dan sudah terbukti ada penelitian lanjutannya yang meneliti ada masalahnya apa nggak dengan vaksin imunisasi tersebut. Ternyata nggak ada masalah dan tidak menyebabkan autisme. Memang sih kadang-kadang ada yang namanya kejadian ikutan pasca imunisasi. Yang tadi Karini bilang, bikin jadi nyeri, bikin jadi demam. Tapi itu ringan banget dan paling cuma 1-2 hari. Dan itu sudah diminimalisir agar tidak terjadi. Jadi secara umum vaksin itu harusnya sih aman dan tidak menjadi kekhawatiran lagi. Sayang banget nih ini. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton ini yang masih khawatir, katanya aman nggak ya? Tenang, paling juga cuma demamnya pun juga 1-2 hari, abis itu juga nggak demam lagi. Itu normal, itu tandanya daya tahan tubuh kita sedang bekerja. Terus ada lagi nih Karini, ada yang bilang kayak gini, pernah dengar nggak? Aku nggak mau divaksin, aku kasih ASI aja atau suplemen herbal gitu. Soalnya kan katanya banyak ya. Soalnya kan kalau kita ngomongin ASI is the best. Setuju nggak Karini? Iya. ASI itu yang terbaik. Anak-anak yang dapat ASI, daya tahan tubuhnya jauh lebih bagus, tumbuhnya lebih oke. Tapi menurut Karini kira-kira cukup nggak sih hanya dengan ASI atau dengan suplemen herbal kayak ibu yang di ujung sana itu? Nggak setuju. Kenapa? Tetap semua harus pakai vaksin. Dong, seperti yang tadi dokter bilang kan. Sebenarnya ini vaksin gratis gitu loh. Tapi kok masih banyak gitu yang nggak mau divaksin. Padahal sebenarnya yang semestinya dia nggak perlu kena itu penyakit, tapi gara-gara dia memang udah ngelawan dirinya untuk nggak vaksin, ya endingnya kena juga gitu. Justru kasihan ke anaknya. Sebenarnya kita bisa nyelamatin anak kita sendiri. Tapi karena jujur itu berarti keegoisan mamanya ya. Gitu kalau menurut aku. Kalau dia memang pengen anaknya biar nggak panas, berarti emang kepengen dari mamahnya gitu. Sedangkan sebenarnya anak ini bisa dilindungin dengan vaksin gitu. Tapi karena mamahnya nggak mau anaknya panas, nggak mau anaknya rewel, nah ini malah ke anaknya juga yang kena gitu. Benar banget. Bagus tuh. Seandainya semua mamah-mamah muda seperti Karini ya. Kalau memang ada sedikit efek samping vaksin, tapi ini kejadian ikutan yang sangat normal dan nggak usah dikhawatirkan. ASI bagus, herbal oke deh, boleh silahkan, tapi ini nggak cukup. Kenapa? Karena mereka hanya memberikan daya tahan tubuh secara umum, nggak secara spesifik. Ibaratnya hanya meningkatkan secara garis besar deh. Sementara untuk bisa nih kita ngelawan penyakit-penyakit yang nyeremin yang ini nih, kita harus punya daya tahan tubuh yang spesifik, yang khusus melawan. Aduh, jangan terharu gitu dong Karini. Kok terharu gitu, sedih gitu? Iya, aku kelilipan dong. Nah, kalau untuk melawan penyakit-penyakit berat ini,
tubuh harus punya daya tahan tubuh yang spesifik terhadap penyakit ini. Nah, si ASI, suplemen herbal itu nggak bisa menggantikan imunisasi karena mereka tidak membentuk daya tahan tubuh tersebut. Jadi ASI good, the best, tapi lebih bagus lagi kalau divaksin. Jadi gitu. Udah setuju dong ya? Berarti kira-kira udah setuju nih, mudah-mudahan kita berhasil mengubah pola pikir mamah-mamah muda yang lainnya yang tadinya sempat galau takut sama vaksin. Gitu ya. Tapi sekarang pertanyaan lagi nih, pertanyaan Karini yang awal tadi. Karini tadi sempat takutnya gara-gara sekarang mau vaksin. Cuma takut gara-gara lagi pandemi. Takut, emang aman gitu untuk bawa anak imunisasi di tengah pandemi. Apalagi kan sekarang harus katanya physical distancing lah, jauh-jauh lah. Tuh, ini kayak siapa sih namanya, aku lupa, anaknya Lydia Kandou, siapa namanya? Aku lupa. Siapa ya? Gue juga lupa. Aku lupa sih kita. Coba kalau yang bisa mengingatkan kita tolong komen di bawah, ini siapa namanya, kita lupa. Siapa namanya? Ini yang istrinya Andrew White kalau nggak salah, bener nggak sih? Kok nggak penting banget. Nah tapi bukan itu Adin ya dong. Bukan ya, salah ya. Kok jadi kita ngegosip. Tapi bener kan kalau lagi pandemi gitu jangan deket-deket. Naysila Mirdad itu ada di komen. Nana apa Naysila? Yang mana? Nah, ada yang bilang kalau lagi pandemi gini kan kita harus jaga jarak, jangan deket-deket, jijik gitu. Nah, gimana caranya kita bawa ke fasilitas kesehatan untuk imunisasi? Emang aman? Nah, tenang juga. Sayangnya nih, karena pemikiran seperti itu sudah berdampak yang sangat berat kali ini. Mungkin kegalauan kita tadi itu ternyata dampaknya lumayan heboh. Ini kalau kita lihat nih, bulan April kemarin ternyata cakupan imunisasi di Indonesia udah turun 4,7%. Jadi kalau kita lihat grafik yang ini, grafik ini nunjukin cakupan itu ternyata makin turun 4,7%. Padahal kalau kita bandingin sama tahun sebelumnya, itu aja udah nggak mencukupi, udah nggak terpenuhi. Sehingga makin turun aja. Jadinya apa? Nah, itu udah ada dampak yang kerasa. Dampak yang kerasa adalah di awal tahun 2020 ini muncul lagi kejadian luar biasa, penyakit-penyakit yang harusnya udah hilang. Contohnya di sini disebut ada difteri, ada pertusis. Itu adalah penyakit-penyakit yang di-cover sama si vaksinasi di awal. Nah, akibat cakupannya yang turun, ini menyebabkan banyak anak yang tidak terlindungi, sehingga menyebabkan mereka rentan untuk terkena difteri dan pertusis. Itu ngeri banget. Jadi memang wajar sih galau kayak kakak Mirdad ini, aku nggak tahu namanya siapa. Tapi tenang juga, karena pemerintah sekarang udah punya aturannya, Karini. Kita ada punya petunjuk teknis dari Dinas Kesehatan untuk pelayanan imunisasi. Nah, yang jelas adalah imunisasi itu oke kok, aman. Asal fasilitas kesehatannya memenuhi persyaratan-persyaratan kayak gini. Ada ventilasi yang bagus, sirkulasi udara yang bagus, memastikan physical distancing antara pasien-pasiennya. Lebih bagus lagi kalau kita lihat sini ada kalender. Ini kalendernya jadul, tapi kalender ini berguna untuk menjadwalkan jadwal-jadwal. Jadi kita bisa tahu kapan datang untuk imunisasi yang A, imunisasi yang B, dan C. Jadi nggak usah ngantri lama. Dan dalam prosesnya, pastikan juga ada perlindungan, sehingga melindungi baik dari tenaga kesehatan yang memvaksin dan juga pasiennya. Contoh yang di bawah, kakak-kakak di bawah ini pada pakai APD warna-warni kayak Teletubbies. Tapi jangan sampai APD-nya kayak yang di bawah ya. Pakai yang di bawah itu masker. Pakai masker bener sih, tapi itu sheet mask. Itu nggak jadi terlindungi, tapi jadi glowing. Nah, jadi pakailah masker. Jadi kalau mau ke rumah sakit, fasilitas kesehatan, pakai masker. Cuma memang sulitnya adalah kalau anak di bawah 2 tahun, itu nggak dianjurkan untuk pakai masker sih, Kak. Jadi yang penting adalah kita menjaga jarak. Dan tenang aja, pokoknya kita sudah memastikan fasilitas kesehatan itu aman untuk bisa dilakukan vaksin. Jadi jangan sampai gara-gara galau kayak Nana Mirdad, bener nggak ya? Kayak, maaf ya kalau salah, kayak Nana Mirdad. Akhirnya nggak divaksin, akhirnya jadinya cakupan imunisasi turun, akhirnya anak-anak Indonesia jadi pada sakit. Kayak gitu. Jadi, udah siap dong buat ngevaksin anaknya? Siap dong. Siap ya. Kayak tapi dok, aku masih suka takut tau dok. Kadang tuh aku gini ya, kira-kira nakesnya sehat gak ya? Gitu tau dok. Oh gitu. Iya benar-benar. Iya, kadang tuh aku gitu mikirnya, aduh ini yang vaksinnya sehat enggak? Bener-bener ini apa namanya? Bener-bener negatif ke COVID-nya gitu dok. Karena kan pasti kan nakesnya kan berhubungan sama pasien ya, dan aku kan nggak tahu, maksudnya pasien yang sebelumnya itu sehat-sehat aja apa enggak, ruangannya benar-benar disteril apa enggak gitu. Jadi kadang masih yang takut itu sih. Cuman ya aku sih waktu kemarin sempet sih mikirnya ya udah yang penting kebetulan anakku tuh mau pakai masker gitu, pakai face shield juga mau ya. Jadi makanya
Padahal yang penting ibaratnya APD anakku sama aku tuh bagus gitu. Jadi seenggaknya penularannya minim gitu dong. Iya, keren. Memang benar banget itu harus waspada dan itu juga diatur Kak ini sama petunjuk teknis ini adalah untuk memastikan bahwa nakes yang melakukan imunisasi juga lagi sehat, nggak lagi sakit-sakitan. Kalau lagi sakit yang mending jangan masuk dulu deh, apalagi pandemi kayak gini. Tapi nggak ada salahnya untuk berjaga-jaga dengan menerapkan physical distancing, menggunakan APD, menggunakan masker dan juga cuci tangan pas lagi di tempat fasilitas tersebut. Nah, jadi udah siap kan diimunisasi dong? Nah, ada beberapa siap dong kayak SpongeBob. Nah, ada beberapa imunisasi yang direkomendasikan banget nih sama Ikatan Dokter Anak Indonesia di kala pandemi. Sebenarnya nggak beda jauh sama jadwal imunisasi yang di awal tadi, yang ada 0 bulan, 1 bulan, 2 bulan dan kawan-kawan. Tapi di sini lebih menekankan aja jangan sampai kelupaan karena anak-anak di bawah 18 bulan sangat membutuhkan imunisasi dasar agar mereka punya daya tahan tubuh terhadap vaksin penyakit-penyakit tersebut. Nah, selain yang imunisasi dasar yang tadi disebut yang gratis itu tuh sebenarnya juga direkomendasikan di kala pandemi ini kalau bisa lengkapin juga dong imunisasi-imunisasi lain kayak pneumokokus, kayak influenza. Nah, mereka ini adalah 2 vaksin yang bisa mencegah penyakit radang paru. Nah, COVID-19 kan salah satu gejalanya radang paru juga ya, Kak ya. Kadang-kadang nih, kalau dari penelitian nunjukin, walaupun sekarang masih terus-menerus diteliti, anak-anak yang terkena COVID-19 kadang-kadang diperberat oleh infeksi paru lainnya. Jadi untuk mencegah kondisi yang semakin berat, untuk memastikan lebih optimal, disarankan selain yang imunisasi ini yang ada di program pemerintah, juga dilengkapi oleh imunisasi-imunisasi ini dan juga yang ada di jadwal IDAI. Di beberapa daerah bahkan ada imunisasi selain ini, kayak misalkan Japanese encephalitis di Nusa Tenggara Barat, di Bali. Tapi itu lagi-lagi tergantung daerahnya masing-masing. Intinya adalah ikutin deh jadwal program dari pemerintah, toh gratis juga, gitu. Iya. Nah, tapi ini juga bikin galau. Suka galau kayak gini nggak sih? Kalau kita lihat nih ya, bulan umur, misalnya umur berapa nih? Umur 4 bulan deh Kak, 4 bulan dia dapatnya ada pentavalen, pentabio sama polio suntik. Terus kalau mau ngelengkapin yang di bawah 4 bulan sekalian ada pneumokokus, itu juga ada suntik. Jadi suntiknya ada 3 suntik, ada 1 tetes. Menurut Kakak gimana? Galau sih, kadang juga kan ya, aduh masa sih anak aku disuntikin sana sini, jadinya kan takut ya dok. Takut sih, karena bisa nyeri, bisa rewel dan kawan-kawan. Tapi tenang, ini nggak kebaca tulisannya sih. Tapi penelitian nunjukin adalah pemberian vaksin yang banyak sekaligus itu aman, nggak ada masalah. Bisa diberikan sampai 3 atau 4 vaksin dalam sekali pemberian. Asal kata kuncinya dalam 1 kali pemberian, jadi dalam 1 kali pertemuan. Jadi banyak vaksin nggak ada masalah. Yang masalah adalah kalau banyak utang. Jadi jangan banyak utang kali ini. Coba ingat-ingat dulu utangnya ada utang ke siapa aja. Dokter diingetin. Jangan diingetin ya, nggak boleh. Jadi tenang aja nih kalau memang kayaknya serem banget, banyak banget vaksinnya, tapi tenang. Itu semua udah diteliti dan itu aman. Justru lebih baik nih Kak, dalam 1 pertemuan tuh dimaksimalin langsung banyak vaksin. Biar meminimalisir jumlah kunjungan ke rumah sakit. Jadinya nggak sering-sering deh ke rumah sakit. Kayak gitu. Nah, yang paling penting lagi, ini nih. Mungkin ada yang sempat galau kayak Karini tadi, terus tahu-tahu jadwalnya udah kelewat. Harusnya imunisasi umur 2 bulan, 3 bulan, sekarang tahu-tahu udah umur 6 bulan. Masih bisa dikejar nggak sih, Kak? Yang tahu Kak Karini aja. Kalau setahu aku sih, kalau misalkan masih nggak terlalu jauh masih bisa ya dok ya. Cuman kalau untuk kayak menetapkan berapa bulannya aku nggak tahu ya. Misalnya kalau lewatnya berapa bulan, gitu aku nggak tahu. Cuman setahu aku sih kalau misalkan kondisi anaknya sakit itu bisa ditunda dulu gitu. Jadi nanti kalau misalkan anaknya udah nggak panas, sudah nggak batuk pilek, baru boleh disuntik. Setahu aku gitu. Tapi nggak tahu deh dokter gimana. Tapi benar banget. Memang kalau anak lagi sakit, terutama demam tinggi, itu nggak dianjurkan untuk vaksin dulu karena kan kita mau ngebentuk daya tahan tubuh anaknya. Kalau dia lagi demam, dia lagi sakit, dia lagi daya tahan tubuhnya lagi kerja buat si sakit tersebut. Nanti jadi nggak optimal. Jadi tunggu pas sembuh dulu. Tapi pada prinsipnya bisa dikejar, tapi nggak semua vaksin Kak. Gitu. Nah, jadi itu pentingnya kita punya jadwal ini. Di jadwal ini jadwal dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Di sini ngasih tahu vaksin-vaksin apa aja yang bisa dikejar. Sebagai contoh, kalau teman-teman lihat di sini, di usia 2 bulan itu juga dianjurkan pemberian vaksin rotavirus. Vaksin rotavirus itu adalah vaksin untuk diare.
Nah, sayangnya rotavirus ini cuma bisa dosis pertamanya baiknya diberikan sebelum usia 15 minggu. Jadi kalau udah 15 minggu dan belum divaksin rotavirus, nggak boleh, nggak usah divaksin. Karena takutnya dampak buruknya lebih banyak, komplikasinya lebih banyak. Itu yang kita khawatirkan. Beberapa jenis vaksin lain yang juga nggak perlu dikejar, kalau misalkan anaknya udah umur 6 tahun dan belum dapat imunisasi HIB yang ada di Pentabio, itu juga nggak usah. Nanti jenis imunisasinya beda lagi. Gitu. Intinya adalah secara umum sih vaksin-vaksin ini bisa dikejar, malah baiknya dikejar. Jadi jangan sampai galau gara-gara udah telat, ya udahlah sekalian aja gitu, mending sekalian bablas, nggak usah diimunisasi sama sekali. Salah. Justru kita harus ngejar, cuma kita harus strategi. Jadi makanya konsultasi sama dokter anaknya kalau mau kejar imunisasi. Apalagi lagi pandemi kayak gini, kita butuh banget daya tahan tubuh anak yang paling optimal. Gitu ya, Kak. Nah, ini kegalauan berikutnya lagi adalah gimana kalau di rumah ada yang lagi sakit COVID atau ada kontak sama yang sakit COVID. Emang boleh imunisasi? Boleh nggak dong? Aku kadang takut tau. Takut ya, boleh terjadi. Jujur ya, jujur ya dok, aku kan ibaratnya kadang nolong dia tahu-tahu COVID gitu ya. Nah makanya kadang juga kayak, aduh gimana nih, aman gak ya nih sama anak gitu. Terus gimana dok, kasih dong, aku bingung nih. Jadi ini nggak kelihatan sih, tapi intinya adalah kalau anak tersebut kontak erat dengan seseorang yang COVID-19, sebaiknya ditunda imunisasinya sampai 14 hari atau sampai gejala orang tersebutnya perbaikan. Gitu. Jadi minimal 14 hari, ini adalah kata kuncinya adalah tunda aja dulu 2 minggu, nggak apa-apa kok. Gitu. Apalagi kalau anaknya baru dari sakit yang kita duga COVID. Jadi paling cepat adalah imunisasi berikutnya adalah 2 minggu. Intinya adalah kalau anak lagi sakit demam tinggi, itu jangan dulu imunisasi, tunggu lagi sembuh. Kalau anak baru terpapar sama seseorang yang mungkin banget COVID atau sudah confirm COVID, tunda sampai 2 minggu. Jadi isolasi dulu aja di rumah. Gitu. Jelas? Mantap ya. Jelas dong. Jadi mudah-mudahan ngobrolan kita hari ini bisa menyaklekkan mama-mama muda seantero Cilincing dan juga seantero Indonesia kalau vaksin itu aman dan oke banget dan harus dikejar. Justru kita harus divaksin kayak Dede yang ini, biar kecil-kecil harus divaksin biar gedenya nggak dicampakan gitu katanya sih. Udah siap? Sedih ya? Jangan jadi agak galau ya. Tapi nggak apa-apa, itu waktu yang lain kita curcol. Sekarang kita ngobrolin lagi untuk imunisasi. Nah, udah ada yang nanya nih Karini, udah ada yang nanya di question box kita. Kalau nah ada yang nanya, kalau teman-teman juga kalau yang lagi nonton mau nanya bisa langsung kok ngobrol langsung di chat box kita di bawah atau ngisi di question box kita di bawah, nanti bakal kita jawab di sini sama Karini kan yang jawab kan? Iya. Jadi kalau gitu saya akan menanyakan Karini, pertanyaan pertama untuk Karini, sebenarnya jadwal vaksin DPT combo itu usia 2, 3, 4 bulan atau 2, 4, 6 bulan? Silakan dijawab, waktunya 60 detik dari sekarang. DPT 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ya. Karini kasihan banget ya, di sini kayaknya cuma disuruh moderator, tiba-tiba disuruh ngejawab. 2, 3, 4 bulan. Benar atau tidak? Betul, 2, 3, sampai 4 bulan. Jadi kalau kita ngelihat di vaksin ini adalah jadwal Dinas Kesehatan, vaksin DPT combo itu diberikan di usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Itu berarti vaksin Pentabio, Kak. Pentabio yang dari Bio Farma. Ini agak berbeda memang dengan jadwal vaksin yang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi kalau kita lihat di sini, rekomendasinya dulu ya sebelum yang ini, rekomendasinya adalah 2, 4, 6. Kenapa ada perbedaan itu? Perbedaannya sebenarnya, jadi kalau kita ngomongin yang terbaik, DPT itu katanya sih paling bagus jaraknya 2 bulan sekali. Tapi minimal sebulan sekali pun nggak apa-apa kok. Apalagi kalau dia vaksinnya adalah vaksin yang whole cellular atau si Pentabio itu. Kalau vaksin yang Pentabio itu memang diberikannya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Tapi kalau vaksin-vaksin yang aselular, yang biasanya katanya DPT yang nggak bikin panas, itu dianjurkan pemberiannya 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Tapi sebenarnya dikasih dengan jarak minimal 1 bulan pun nggak apa-apa, itu adalah jarak minimal. Dibikin jadi 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ini sebenarnya biar bikin gampang aja sih, Kak. Soalnya kan kalau kita datang vaksin tiap 2 bulan sekali, jadi lupa vaksin. Gitu. Iya benar, jadi malas dong. Jadi malas, jadi mager. Jadi ya mendingan
Jadi mendingan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Intinya ikutin aja jadwal. Gitu. Pertanyaan berikutnya yang akan saya tanyakan oleh ke Kak Rini. Kak Rini, apa bedanya? Kok jadi aku yang nanya sih? Ada pertanyaan dari Rahma Dini. Kak Rini, apa bedanya imunisasi DPT yang panas dan tidak panas? Bedanya jauh banget. Selain Aku nggak ngerti. bikin panas, apa bedanya, Kak? Sebenarnya kan waktu dulu juga pernah, tapi aku nggak mau, maksudnya aku bukan yang mau ngejelekin yang panas sama yang enggak gitu ya dok ya. Cuman sempat pernah ada omongan katanya kalau sebenarnya justru DPT yang panas yang ibaratnya lebih bagus untuk anak-anak, maksudnya karena dia yang tadi dokter bilang gitu, jadi dia kayak ada bikin imunisasinya untuk biar dia masuk obatnya gitu loh, vaksinnya gitu. Setahu aku sih lebih bagus yang panas ya daripada yang nggak panas. Tapi aku nggak ngerti kenapa biayanya lebih mahal yang nggak panas. Oh gitu. Oke. Jadi sebenarnya ada penyebab bedanya adalah gini Kak. Satu DPT yang Pentabio yang diproduksi di Indonesia yang Bio Farma itu dia adalah jenis DPT yang seluler. Jadi komponen selnya masih utuh. Sehingga dia merangsang seluruh daya tahan tubuh. Salah satunya merangsang panas. Makanya kadang-kadang habis divaksin DPT Pentabio panas sampai 1-2 hari. Itu tandanya daya tahan tubuh kita lagi bekerja. It's normal banget. Biasanya nanti juga akan turun kok di hari ketiga juga udah nggak panas lagi. Nah, kalau yang DPT yang nggak panas itu namanya DPT aselular. Jadi komponen selnya sudah sangat-sangat dimodifikasi, diotak-atik biar hanya menyisakan bagian yang merangsang daya tahan tubuh saja tanpa membuat panas. Nah, kenapa lebih mahal? Karena ya prosesnya lebih heboh lagi, lebih butuh penelitian dan vaksinnya masih memang vaksin impor sebenarnya. Tapi mana yang lebih baik? Sebenarnya sama aja kok Kak. Asal vaksinnya komplit, sesuai jadwal. Imunisasi dasar DPT itu 3 kali di usia 234 atau 246 gitu. Jadi sebenarnya sama aja, yang mana aja. Tapi kadang-kadang ada mamah-mamah yang khawatir anaknya panas dikit, ya udah pakainya yang DPT yang nggak bikin panas. Tapi pada prinsipnya sama aja, gitu. Sama aja. Nah, ada yang nanya juga, halo buat Magdivela, gimana kita bisa yakin kalau vaksin yang dikasih ke anak kita itu vaksin asli dan bukan vaksin abal-abal? Gimana Kak Rini? Gimana ya, yang penting kita divaksinnya di fasilitas kesehatan. Iya sih. Ya iyalah. Itu fasilitas kesehatan. Iya, tapi bener, soalnya memang 2 tahun lalu ya kalau nggak salah ada kasus vaksin palsu ya, yang kalau nggak salah. Vaksin palsu. Nah dulu tuh sempat tuh ada kan omongan katanya ada vaksin palsu tuh. Jadi itu sempat tuh jadi malah ibaratnya malah jadi bikin orang-orang malah nggak mau vaksin kan. Dulu tuh aku sempat praktek di bidan praktek itu aku sama orang-orang tuh, Bu nanti jadwal vaksin lagi segini ya. Nah mereka gara-gara ada rumor-rumor yang vaksin palsu itu mereka malah jadi nggak mau vaksin. Iya, benar banget. Gitu. Soalnya emang ngeri banget sih ada orang oknum-oknum yang memalsukan vaksin. Nah, vaksin yang dipalsukan biasanya vaksin-vaksin yang mahal banget sih, Karin. Yang tadi contohnya. Gimana cara kita bisa tahu? Ya sebenarnya sih adalah dengan cara satu benar. Kita vaksinnya di tempat yang jelas, di rumah sakit yang benar, yang jelas, fasilitas kesehatan yang terpercaya. Dan tiap kali vaksin kita bisa minta dicatat ada batch code-nya, kode produksinya, tanggal expired-nya, untuk kita juga bisa ngecek dan memastikan kalau vaksin yang kita diberikan ke anak kita itu asli. Tapi sejauh ini sih sejak ada kasus itu pendistribusian vaksin jadi lebih ketat, jadi tenang aja, nggak usah khawatir, asal bener aja vaksinnya. Oke, pertanyaan lagi berikutnya nih untuk Karini. Silahkan Karini menjawab, yaitu jangka waktu berapa lama bisa menunda imunisasi dan kalau terlupa gimana? Tadi kita udah jawab. Tadi dok. Gimana? Udah dijawab tadi kan? Coba, kalau aku mau ngetes Karini aja sih sebenarnya. Karini udah ngerti nggak? Jangan nggak ngerti lagi dari tadi. Jangka waktu berapa lama bisa menunda imunisasi? Yang tadi kan sebenarnya bisa ditunda kalau misalkan yang baik, kalau misalkan memang anak kita lagi sakit, memang kan daya tahan tubuhnya lagi menurun, jadi kita memang kalau bisa ditunda dulu imunisasinya. Kalau untuk berapa lama itu cuman ada beberapa yang bisa ditunda, yang tadi kata dokter, yang kayak buat untuk vaksin diare ya. Nah itu kalau sebelum 15 bulan baru bisa diberikan, tapi kalau lebih 15 minggu 15 minggu bisa diberikan, tapi kalau lewat dari situ nggak bisa. Nah, ada juga vaksin HIV yang kalau udah umur 5 tahun udah nggak usah, kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Tapi pada prinsipnya adalah
jangka waktu berapa lama bisa menunda imunisasi, intinya sehat dulu anaknya kalau lagi sakit. Kalau lagi curiga COVID atau terpapar sakit COVID, tunggu 14 hari atau 2 minggu, habis itu boleh kalau vaksin. Kalau kelupa gimana? Bisa dikejar, bisa namanya catch up immunization atau imunisasi kejar. Intinya konsultasiin aja sama dokter, kita bisa kok kejar imunisasi sesuai dengan kebutuhan si anak. Gitu. Ini ada lagi yang nanya, tapi yang nanyanya bukan di question box, nanyanya di chat di obrolan di bawah. Halo buat Hartia Alumintu, dia nanya gini nih Karini. Siap ya Karini ya menjawabnya ya. Ini kalau lagi vaksin, kalau lagi datang nih ke vaskes mau vaksin, kalau bayi boleh nggak sih pakai masker atau perlu pakai face shield untuk mencegah COVID? Kalau tadi kan kata dokter sih sebenarnya nggak perlu ya, nggak perlu untuk pakai masker. Tapi kalau misalkan untuk kita ibaratnya lebih safety, ya lebih baik kalau anaknya memang bisa pakai masker, ya lebih baik pakai masker sama face shield. Tapi kalau misalkan anaknya risih, ya mau gimana lagi? Susah. Mau dipaksa juga yang ada nanti malah rewel. Betul banget. Makanya rekomendasinya yang menggunakan masker itu adalah anak-anak di atas 2 tahun. Karena kalau di bawah 2 tahun ya anaknya juga masih belum bisa diajak kooperatif satu. Dan Tapi kadang-kadang kalau dari segi, aku nanya dong, tapi kalau dari segi kesehatan tuh sebenarnya kalau di bawah 2 tahun boleh pakai masker apa gimana? nggak disarankan. Kenapa? Karena kalau pakai masker resiko ke talinya keselipet, nanti jadi nyekek. Terus kalau pakai masker juga resiko nutup napasnya dia karena maskernya mungkin lebih gede, lebih nempel dan sebagaimana macamnya, dan dia juga belum bisa ngelepas maskernya sendiri. Jadi buat anak-anak di bawah 2 tahun nggak disarankan untuk pakai masker. Tapi ya itu makanya untuk mencegahnya pastikan physical distancing, kebersihan, cuci tangan, kayak gitu-gitu. Jadi itu kira-kira mudah-mudahan menjawab ya. Ada lagi yang nanya nih, sebenarnya nih nanya lagi yang hal yang sama, tapi aku ulang sekali lagi ya. Halo buat Dian Nurahayu, batas maksimal penundaan vaksin di masa pandemi ini berapa lama ya Karini? Batasnya aku, kenapa sih nanya ke aku dulu? Ini menyesal ya diajak collab sama Dr. Andrew, malah jadi tanya dokter terus. Dokter kan licik nanya ke aku, harusnya dokter yang jawab. Tapi kira-kira batas maksimalnya sih ya kalau bisa 2 minggu aja deh, nggak usah lama-lama. Nunggu itu kan, nunggu pasti apa enggaknya, sehat apa enggaknya kan dok. Jadi boleh ditunda tapi 2 minggu aja, nggak usah kelamaan. Karena kalau kelamaan, jadi makin mundur. Sementara, contoh nih, kalau kita ngomongin campak itu kenapa sih diberikan di usia 9 bulan? Kalau kita lihat di sini, campak tuh dikasihnya di jadwal umur 9 bulan. Dikasih di umur 9 bulan gara-gara daya tahan tubuh campak dari mamahnya itu udah habis di umur 9 bulan tersebut. Jadi kalau dia udah umur 9 bulan ke atas, dia sangat resiko terpapar kena campak. Bisa dicampakkan, Cila. Jadi kalau campaknya, mending kalau campaknya cuma yang lucu-lucu kayak gini. Tapi campak itu sebagian besar juga ada yang bisa berakibat berat. Bisa bikin gangguan napas, bisa bikin kejang, itu yang kita khawatirkan. Jadi kalau mau ditunda, tundanya nggak usah lama-lamaan deh, 2 minggu aja cukup, udah siap untuk diimunisasi lagi. Kalau lebih dari sebulan gimana dok? Boleh, cuma jadinya kalau ditunda lebih dari sebulan dari jadwal yang diharuskan, dia menjadi beresiko terpapar penyakit tersebut. Karena kalau kita lihat ini pemberian jadwal ini udah disesuaikan dengan resiko-resiko dia terkena sakitnya. Jadi kalau kita mundurin jadwal vaksinnya ya anaknya jadi lebih beresiko kena sakit tersebut di usia tersebut. Padahal usia ini adalah usia yang sangat beresiko kena penyakit tersebut sehingga harus dicegah dengan vaksin. Gitu. Udah deh. Kayaknya kasihan Karini dari tadi ditanya-tanya. Boleh deh sekarang Karini nanya. Sebagai penutupan, Karini boleh nanya, ada nggak yang masih bingung soal vaksin atau soal kegalauan? Boleh nanya soal vaksin ya dok? Boleh, silakan. Aku soal vaksin deh. Aku sempat sih ada yang nanya kemarin kan dok ya. Kalau misalkan sama sih seperti yang tadi dibilang dokter, kalaupun misalkan ditunda itu berarti kan ditunggu 2 minggu ya dok ya. Nah tapi kalau misalkan untuk bayi nih dok sebenarnya kayak misalkan pasien tuh suka datang kan sebelum pulang selalu kita edukasi kan. Jadi kalau misalkan nanti seminggu kemudian ibu kontrol nanti untuk vaksin berikutnya bisa di puskesmas gitu kan dok. Nah, terus ada yang nanya nih dok, kira-kira kalau misalkan vaksinnya ini kami tunda dulu sampai memang pandemi ini ternyata memang ibaratnya lebih aman gitu ya, nggak yang sekarang banyak itu.
bisa nggak kalau misalkan vaksin untuk bayi-bayi ini ditunda dulu sampai ketika si pandemi ini udah agak mendingan gitu dok. Oke. Kemarin sih yang nanya gitu. Oke, sayangnya adalah nggak bisa, Kak. Kenapa? Karena kita lihat aja Bisa. pandemi kita udah jalan dari bulan Desember di Cinanya sampai sekarang udah bulan Juli, belum ada selesai-selesainya tuh pandeminya. Mau nunggu berapa lama? Mungkin bertambah. Mungkin malah makin bertambah. Soalnya kalau Iya kita benar. lihat di kasusnya tadi kayak kita lihat contohnya, jumlah kasusnya justru makin banyak, makin kesini makin banyak dan makin tinggi. Dan gara-gara si pandemi ini banyak yang galau, akibatnya apa? Cakupan vaksinnya makin turun, kasus-kasus penyakit yang tadinya udah tertangani jadi makin muncul lagi, jadi berat lagi. Jadi jangan sampai ditunda kelamaan, cukup 2 minggu aja deh. Kalau masih galau, tapi kalau bisa sih sesuai jadwal. Gitu Karini. Udah cukup jelas kah? Oke, jelas. Oke deh. Nanti aku bisa edukasi orang tua nanti yang pada baru lahiran, bayi-bayinya dokter. Wah, Nanti biar aku edukasi, biar vaksin ya dok ya. Yang suka bikin nangis. Oke, ini ada yang nanya nih, penutupan nih, terakhir nih, kita sebelum kita nutup karena udah waktunya mau maghrib bentar lagi. Kalau buat Bunda Alfa Maria dok, kalau dicepetin boleh nggak? Rencananya Athena mau ketemu dokter nih, besok Sabtu kan harusnya awal bulan dok. Nah, ini pertanyaan bagus. Kalau telat, kan tadi kita udah ngebahas ya, kalau telat gimana bisa dikejar. Tapi kalau dicepetin gimana? Sebaiknya jangan dicepetin kak. Jadi kalau dicepetin itu, ada jarak antar vaksin itu sebaiknya 4 minggu. Ada jarak minimal antar vaksin A ke vaksin A, atau jarak minimal dari vaksin B ke vaksin B. Biasanya kalau vaksin yang sama itu jaraknya 4 minggu. Pada beberapa vaksin bisa sih jaraknya dipendekin, tapi kita harus memastikan dulu bukan vaksin hidup ke vaksin hidup. Intinya adalah konsultasiin aja langsung ke dokternya, karena tiap anak beda-beda kebutuhannya, beda-beda jadwal vaksinnya. Gitu. Jadi kalau bisa sih on time aja sesuai schedule. Ada yang nanya? Dok, ada yang nanya lagi. Boleh. Karena dari Nawang nih, dok, dari Nawang katanya kalau mau ketemu dokter hari apa aja di Cilincing. Kok jadi promosi sih, jadi malu. Kan itu tugasnya. Katanya pengen ketemu dokter. Oh, itu kan tugasnya Bu Nawang sebagai humas Cilincing. Langsung dibuka semuanya di sini. Jadi kalau mau ke Cilincing boleh mampir ke Cilincing. Saya ada di sini hari Senin, Selasa, Kamis siang sama Sabtu pagi. Mungkin bulan depan jadi nambah 1 hari lagi, tapi masih rahasia. Kita lihat aja bulan depan gimana. Gitu. Terus sih ketemu dokter ya. Ya, pokoknya gampang Makin lama. Pokoknya gampang. Yes. Jadi kira-kira udah gini, mudah-mudahan sih ketemuan kita udah bisa menjawab pertanyaan kegalauan mama-mama yang cenut mau imunisasi di kala pandemi ya kak ya. Iya. Nah buat yang kangen dan yang masih mau nanya-nanya lagi soal imunisasi atau mau ngomongin soal dalam rangka Hari Anak Nasional nih, aku mau iklan juga. Kalau tadi Kak Nawang udah iklan, aku mau iklan juga. Nanti hari Sabtu aku mau ada julid lagi sama teman aku, Dr. Stefani Supriyadi. Kita akan ngomongin soal periode emas anak, golden period anak menuju puncak gemilang cahaya. Itu judulnya agak-agak mirip sama suatu reality show ya. Iya, Nah, apakah nanti akan lebih fantasi dong. Akan lebih fantasi, tapi nanti bukan fantasi kok, karena kita bakalan ketemu sama teman-teman hari Sabtu 25 Juli ini. Kasih sedikit foto Dr. Stefania, tuh cantik banget kan, kayak Cherry Bell. Nggak kalah kan, Kak ini juga nggak kalah dong cantiknya pastinya. Bisa lah jadi sama-sama girl band. Tapi buat yang penasaran ngomongin soal golden period anak, nanti kita ketemu hari Sabtu sore jam 4, kita akan ngomongin sama Dr. Stefani, ngomongin soal golden period atau periode emas anak. Oke deh, kira-kira sekian obrolan kita hari ini ngomongin soal vaksin dan juga merayakan Hari Anak Nasional. Mudah-mudahan bisa membantu ya Kak ya. Amin, terima kasih dokter untuk ilmunya. Ya udah. Sangat bermanfaat. Pokoknya harus diingat terus, demi generasi bangsa Indonesia yang optimal, kita harus memastikan anak-anak terlindungi dari penyakit yang berat dan juga memastikan gizinya yang baik. Kira-kira itu aja deh kata penutupnya dari aku. Makasih buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi hari Sabtu. Bye-bye. Bye.